Mungkinkah Anda memproduksi film? Tentu saja jawabannya mungkin. Apakah mudah? Saya jawab, gampang. Hai para filmmaker muda Indonesia. Pada episode ini saya akan membahas langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk menghasilkan karya film. Saya yakin sesudah ini Anda akan mampu menghasilkan karya film yang lebih baik daripada sebelumnya. Barangkali pertanyaan ini sering muncul di benak Anda. Mungkinkah saya memproduksi film? Tentu saja sangat mungkin. Apakah tidak sulit? Sudah saya jawab, gampang. Oke, mengapa saya katakan gampang? Untuk sementara, Anda jangan membayangkan bagaimana Hollywood atau Bollywood memproduksi film. Kita realistis saja, tapi juga harus optimistis. Nah, mari kita tengok berbagai kemungkinan. Memproduksi film dapat kita lakukan dengan peralatan sederhana dan biaya sangat kecil. Bahkan bila perlu tidak membutuhkan biaya sama sekali alias zero budget. Ingin tahu cara bikin film murah meriah tapi tidak murahan? Itulah yang akan kita bahas hingga tuntas tahap demi tahap. Yang penting Anda harus sabar, telaten, dan tekun. Tetapi kalau Anda tidak mau sabar, telaten, dan tekun, ya tetap saja bisa membuat film sih. Tapi perlu biaya besar. Karena apa? Karena Anda harus mengumpulkan para ahli dan Anda harus membayarnya. Oh ya, mengapa harus sabar, telaten, dan tekun? Ini dia. Memproduksi atau membuat film adalah gabungan berbagai keahlian. Anda harus mampu, pertama, menulis cerita sebagai blueprint atau rancangan dasar film yang akan Anda buat. Kedua, mengumpulkan para pemain dan kru. Mereka inilah yang akan menjadi mitra Anda dalam berkarya. Para pemainlah yang akan menghidupkan tokoh cerita. Jangan salah kaprah ya, tokoh cerita bukan karakter. Karakter itu sifat atau watak si tokoh. Dalam bahasa Inggris, istilahnya memang the character's character. Tetapi dalam bahasa Indonesia, bukan karakter si karakter atau watak si karakter, tetapi watak si tokoh. Jelas ya? Jangan salah lagi soal ini. Ketiga, menyiapkan alat perekam gambar dan suara. Anda harus sepenuhnya menyadari bahwa film adalah kesenian yang bersifat sangat teknis. Tanpa dukungan peralatan, tentu saja tidak mungkin dapat terwujud. Keempat, menyiapkan lokasi syuting dan properti pendukung. Untuk menghidupkan cerita, Anda perlu ruang dan waktu. Itulah sebabnya cerita Anda perlu setting. Kelima, mengedit gambar hasil rekaman. Footage atau potongan-potongan gambar hasil syuting harus Anda tata, harus Anda susun, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Keenam, memberi ilustrasi. Anda boleh menambahkan musik atau bunyi-bunyian untuk lebih menghidupkan suasana. Tetapi harus hati-hati ya, jangan suka lebay. Terkadang musik ilustrasi yang dimaksudkan sebagai pemanis justru merusak mood cerita. Ketujuh, mendistribusikan film hasil karya Anda. Kemana? Tentu saja kemana saja sesuai rencana Anda. Film yang baik tentu saja dihasilkan melalui cara pembuatan yang baik, alias sesuai kaidah. Memangnya bikin film perlu kaidah? Perlu dong, bikin cendol dawet saja ada tata caranya, masa film nggak ada? Nah, proses pembuatan film, atau yang sering disebut sebagai filmmaking, secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oh ya, mengenai istilah-istilah ini, Anda harus cermat memperhatikan tulisan atau pengucapannya. Jangan salah kaprah lagi. Praproduksi nulisnya digandeng ya, bukan dipisah. Pasca produksi nulisnya juga digandeng, dan pengucapannya pasca. Pasca produksi, bukan pasca produksi. Sebentar, mengapa harus rumit seperti ini sih? Saya kira ini bukan rumit,
tetapi perfect. Seorang filmmaker haruslah seorang yang perfeksionis. Bayangkan, begitu gambar Anda bermasalah satu frame saja, blank misalnya, film Anda akan berkedip. Makin banyak blank frame, makin parah kerusakan film Anda. Dan itu adalah cacat. Agar hal itu tidak terjadi, seorang filmmaker harus belajar telaten, termasuk menghindari kesalahan tata tulis dan pengucapan. Pada saat ini, siapa saja di seluruh dunia bisa membuat film. Pada prinsipnya, cara pembuatan film di mana-mana sama. Ada cerita, ada pemain, ada peralatan, ada kru, and action. Soal peralatan, dulu persoalan peralatan memang menjadi kendala serius bagi para filmmaker. Tapi sekarang banyak alat yang harganya terjangkau dan mudah digunakan. Mulai dari kamera handphone hingga kamera DSLR bisa Anda gunakan untuk membuat film. Oke, sekarang kita perjelas 3 tahap pembuatan film tadi. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi atau pre-production adalah serangkaian kegiatan yang disusun dan dikerjakan sebelum pelaksanaan pengambilan gambar, yang meliputi editing naskah, pembuatan storyboard, penganggaran atau budgeting, merekrut kru, menentukan pemeran, mendesain kostum, memilih lokasi syuting, pembuatan set, menyiapkan properti, dan menyusun jadwal. Memang, semua tahap dalam proses pembuatan film adalah penting, tetapi tahap produksi ini harus dianggap istimewa. Keberhasilan tahap ini akan menentukan keberhasilan tahap-tahap berikutnya. Seringkali sebagian besar waktu dalam proses pembuatan film terserap untuk tahap awal ini. Apalagi jika film yang diproduksi berdasarkan kisah sejarah atau tentang biografi seseorang. Tentu segala sesuatunya memerlukan riset atau penelitian terlebih dahulu. Tidak usah pesimistis. Dengan bekerja keras dan kesediaan untuk bekerja sama, semua itu bisa Anda atasi. Oke, sekarang kita sampai pada tahap kedua, produksi. Ono. Ini barang. Produksi atau production adalah tahap ketika pelaksanaan pengambilan gambar dilakukan sebagai bagian integral dari tahap yang dilakukan sebelumnya, yakni praproduksi, dan tahap sesudahnya, yaitu pasca produksi. Meskipun demikian, istilah produksi ini juga bisa mewakili semua rangkaian proyek pembuatan sebuah film. Pada tahap yang biasanya paling heboh dan penuh hiruk-pikuk ini, apa yang Anda lakukan sebagai seorang sutradara adalah sutradara menjelaskan pada semua kru tentang urutan shot yang akan diambil. Sutradara mengkoordinasikan latihan blocking pemain yang disesuaikan dengan blocking kamera. Sutradara memimpin jalannya syuting atau pengambilan gambar, memberi pengarahan pada pemeran apabila terdapat akting yang dianggap kurang sesuai. Sutradara mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam hal kreatif apabila ada persoalan di lapangan. Sutradara memeriksa hasil syuting. Begitulah yang akan Anda lalui hari demi hari pada saat berada pada tahap produksi. Banyak tantangan kreatif maupun teknis yang akan Anda hadapi, dan semua itu sangat asyik. Pembuatan sebuah film adalah kerja kolaboratif. Berbagai bidang keahlian kreatif bekerja saling mengisi dan mendukung. Keterpaduan antara sejumlah keahlian ini merupakan syarat utama bagi lahirnya karya film yang baik. Di sana ada sutradara, penulis skenario, penata kamera, penata artistik, editor, dan lain sebagainya. Dan Anda sebagai seorang sutradara menduduki posisi tertinggi dalam segi artistik. Anda memimpin pembuatan film dan menentukan bagaimana harus tampak di layar, di mata penonton. Oke, sekarang kita sampai pada tahap ketiga, pasca produksi.
Pasca produksi atau post production adalah tahap ketiga atau tahap terakhir dalam rangkaian produksi sebuah film. Pada tahap ini, Anda akan melakukan beberapa aktivitas seperti mengedit hasil syuting hingga menjadi rangkaian gambar yang sesuai dengan yang Anda kehendaki. Supaya menjadi film yang enak dinikmati, Anda perlu memberi efek khusus, mengoreksi warna, memberi suara dan musik latar, dan sejumlah hal lain yang diperlukan. Inilah saat-saat yang mengharuskan sang sutradara berdiskusi secara intensif dengan editor dan penata musik. Konsep editing maupun konsep ilustrasi musik diterapkan. Setelah selesai, Anda harus merevisi hal-hal yang dianggap kurang oke. Sekali revisi, 2 kali revisi, 3 kali revisi, tergantung situasi. Dan akhirnya, jadilah film Anda. Setelah melewati masa yang melelahkan tapi menyenangkan itu, tibalah saat yang sangat membahagiakan. Anda mempromosikan film yang Anda buat melalui berbagai media, lalu orang-orang menontonnya, dan Anda tinggal menunggu apresiasi mereka. Anda telah menjadi seorang filmmaker. Setelah selesai memproduksi sebuah film, percayalah, Anda akan mengalami kecanduan untuk berkarya lagi dan berkarya lagi. Dunia film memang dunia yang fantastik. Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Selamat berkarya, sampai jumpa.